Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Admiri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan manajemen dari mata kuliah kewirausahaan dari dosen Ferry Supriyanto. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang berasal dari kata dasar manage. Didefinisi manage menurut Kamus Oxford adalah to be in care or make decision, a business or a organization, memimpinan atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi. Dan definisi manajemen menurut Kamus Oxford adalah the control and making of decision in a business or similar organization, pengendalian dan pembuatan keputusan di perusahaan atau organisasi sejenis. Selanjutnya yaitu ada pengertian organisasi. Organisasi berasal dari kata organon Yunani yang berarti alat. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem bekerja sama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematif, terencana, terorganisasi, pemimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sejarah singkat perkembangan manajemen. Beberapa orang melihat sejarah manajemen sebagai konseptualisasi modern yang terlambat. Dalam istilah tersebut, manajemen tidak memiliki sejarah pra-modern, hanya berupa pertanda beberapa orang lainnya mendeteksi aktivitas mirip manajemen di masa pro-modern akhir. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pedagang piramid Mesir, yaitu para memiliki budak selama berabad-abad menghadapi permasalahan eksploitasi atau motivasi budak yang tergantung namun terkadang suka melawan, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, memimpin. Tugas seorang manajer adalah agar orang lain bertindak untuk tujuan organisasi. Fungsi ini meliputi mengambil keputusan, melakukan komunikasi, memberikan motivasi, memilih orang-orang, mengembangkan orang lain, dan selanjutnya yaitu merencanakan. Tugas dan kegiatan utama pencarian meliputi forecasting atau meramalkan untuk waktu yang akan datang. Yang selanjutnya membuat target dan sasaran. Yang selanjutnya programming, scheduling, mengatur urutan waktu pelaksanaan, menyusun rencana anggaran biaya, membuat standar, menetapkan dan menafsirkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya menyusun kegiatan, mengatur dan menghubungkan suatu pekerjaan sehingga dilaksanakan lebih efektif, dan meliputi desain struktur organisasi, menentukan masing-masing jabatan untuk pencapaian sarana organisasi, mendelegasikan tanggung jawab dan mewenangkan menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang dicapai. Jenis-jenis perencanaan dalam perusahaan. Jenis-jenis perencanaan dalam perusahaan menurut Marwan Asti and John Supriyanto, jika dilihat dari tingkat hierarkinya, dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Berikut ini penjelasan singkat mengenai 3 perencanaan tersebut. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis menentukan kerangka visi suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan
oleh organisasi tersebut untuk merealisasikan visinya. Jangka waktu perencanaan strategis sekitar 3 tahun sampai hingga 5 tahun. Perencanaan strategis menentukan tujuan angka panjang suatu organisasi atau perusahaan serta strategi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan organisasi atau tujuan perusahaan yang ditetapkan merupakan penentuan arah perusahaan secara keseluruh hingga perencanaan strategis ini dilakukan oleh manajemen puncak atau top manajemen perusahaan. Perusahaan strategis harus memiliki fleksibilitas dan dapat mengakomodasi perkembangan organisasi di kemudian hari. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah perencanaan yang memuat taktik-taktik para manajer untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan oleh top manajemen dalam perencanaan strategis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka menengah, biasanya kurang dari 3 tahun, yang dibuat dan dikembangkan oleh manajer tingkat menengah atau kepala divisi. Perencanaan taktis merinci setiap tindakan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau visi dalam rangka perencanaan sasaran yang ditetapkan oleh top manajemen pada perencanaan strategisnya. Perencanaan taktis juga merencanakan pengolokasian untuk setiap subunit dari masing-masing divisi atau departemen. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang berjangka waktu pendek. Tindakan-tindakan pada perencanaan operasional ini dirancang dan dikembangkan spesifik untuk mendukung perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan operasional ini dilakukan pada karyawan di tingkat terendah dari organisasi, membuat perencanaan kecil sebuah organisasi dan merinci bagian tujuan yang akan dicapai. Bahkan kita semua tidak dasar perencanaan terjadi di tingkat operasional yang sangat mempengaruhi dan menentukan bersama dengan hasil taktik. Kesimpulan pada presentasi ini ialah manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seseorang pemimpin karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengelola input menjadi output melalui proses manajemen. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada suatu proses koorganisasi dan integrasikan kegiatan-kegiatan kerja akan diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Pada umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Organisasi memiliki pengertian sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan, diperlukan manajemen yang baik juga. Itulah presentasi hari ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.